India sampai minta ampun sama Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah pun subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara pun hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Dan pada hari ini saya tarik satu video yang berjudul Super Oh My God, India sampai minta ampun sama Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya guys, apa yang terjadi sebenarnya? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Kiki Khoto. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan channel Kiki Khoto dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. India sampai minta ampun sama Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Iya, ada apa ya? Kenapa India sampai minta ampun nih? India saat ini memang tengah kewalahan. Betapa tidak, serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh suatu kelompok asal Indonesia kepada objek-objek vital India membuat India menjadi kalang kabut, kewalahan, hingga memohon untuk menghentikan serangan sporadis tersebut. Baru-baru ini kelompok peretas atau hacker yang mengatasnamakan diri sebagai Hacktivis Indonesia mengaku akan melakukan serangan terhadap 12.000 website India sebagai buntut dari pernyataan kontroversial pendeta Hindu India Yati Narsinghan Giri yang secara terang-terangan sudah menghina Islam. Pada 15 April yang lalu, mereka mengabarkan sudah membobol sistem keamanan ICICI Bank, perusahaan jasa keuangan terbesar kedua di negara India. Tapi tidak diketahui berapa banyak pengguna yang terpengaruh dari serangan cyber tersebut. Serangan juga mempengaruhi website Government Primary School Roomtali, CMR University, voter portal, Facebook, hingga dealer of Ford. Hal-hal yang dilakukan hacker India ini ternyata membuat kelompok hacker India memohon ampun agar serangan sistem IT ke negaranya untuk dihentikan. Note for Indonesian hacker, stop targeting Indian site. Begitu tulis mereka di saluran Telegram Anonymous India, seperti dikutip Viva Techno pada Selasa 18 April 2023 yang lalu. Tidak hanya itu, kelompok hacker tersebut juga mengancam akan membocorkan data pribadi sebuah universitas di Medan, Sumatera Utara. Soon, we post some critical data of Medan universities. Begitu kata mereka, seraya ingin membalas Hacktivis Indonesia. Kelompok itu mengklaim bahwa mereka berhasil mendapatkan data pribadi berupa KTP, transkrip nilai S1, kartu keluarga, transkrip nilai S2, hingga ijazah S2. Wow, membagongkan. Meski begitu, belum diketahui berapa banyak yang terpengaruh dan apakah data yang mereka tebar benar-benar valid. Sementara di saluran Telegram, kelompok hacker Indonesia lainnya, Genosik Team, menulis bahwa itu hanya Google Doc. Terrible as a child just learning dorking data enemies India. Begitu tulis Genosec Team. Google Doc adalah metode menggunakan mesin pencari Google untuk mendapatkan informasi sensitif yang tidak ada di internet secara langsung. Bukan hanya itu saja, pendeta Hindu India Yati Narsinghan Giri juga mendukung ide untuk membunuh 2 juta umat Islam serta memusnahkan agama Islam beserta umatnya dari muka bumi. Tujuan kami bukan hanya untuk mengambil alih Afghanistan, tapi juga untuk menaklukkan Mekah. Begitu kata pendeta itu dalam video tersebut, yang mengklaim bahwa Ka'bah dibangun di atas sebuah kuil Hindu. Yati Narsinghan Giri meminta umat Hindu untuk mengangkat senjata dan berjuang untuk keberadaan mereka di sana di Mekah. Ia juga menyebut sumur Zam-Zam yang terletak di Mekah adalah sungai Dewa Mahadev
yang merupakan dewa terbesar dalam agama Hindu. Sungguh sangat mengada-ada, Bunda. India memang merupakan salah satu negara yang tengah dilanda Islamofobia akut. Sebelum kasus pendeta Hindu ini mengemuka, India juga tengah menjadi sorotan dunia karena penghinaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Indonesia juga mengecam keras India. Pernyataan tegas juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Twitternya. Indonesia mengutuk keras pernyataan yang merendahkan Nabi Muhammad SAW oleh dua politisi India. Sebelum kecaman tersebut, India memunculkan pernyataan penghinaan Islam dari anggota partai penguasa Bharatiya Janata atau BJP. Dua juru bicara BJP disebut telah mengolok-olok Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Mengutip dari Sputnik News, dalam sebuah debat di media Times Now, Nupur Sharma menyamakan Al-Quran dengan bumi itu datar. Nabi Muhammad pun dihina karena menikahi Aisyah saat beliau masih sangat muda belia. Juru bicara BJP lain, Navin Jindal, dikatakan juga menghina Islam di sosial medianya. Namun, Jindal mengatakan di Twitter bahwa dia mempertanyakan beberapa komentar yang dibuat terhadap dewa-dewi Hindu. Hal ini menimbulkan kemarahan negara-negara mayoritas Muslim, terutama Arab. Mereka menyebut bahwa Islamofobia tengah melanda India, meminta penghormatan terhadap kepercayaan dan agama. Begitu tulis Kementerian Luar Negeri Arab Saudi seperti dikutip oleh AFP. Hal yang sama juga dilakukan oleh negara Qatar. Bahkan negara itu juga menuntut India meminta maaf atas komentar tersebut ketika Wakil Presiden India Venkaiah Naidu datang mengunjungi negara itu untuk meningkatkan perdagangan. Qatar mengharapkan permintaan maaf publik dan kecaman segera atas pernyataan ini dari pemerintah India. Begitu bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar. Gitu ya. Membiarkan pernyataan Islamofobia seperti itu berlanjut tanpa hukuman merupakan bahaya besar bagi perlindungan hak asasi manusia dan akan menciptakan siklus kekerasan dan kebencian. Selain itu, negara Kuwait pun bereaksi. Di media sosial bahkan aksi boikot produk India juga telah disuarakan. Pakistan sekali lagi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera mengetahui situasi Islamofobia yang sangat menyedihkan di India. Begitu kata negara tetangga India tersebut. Sebenarnya, di dalam negeri, pernyataan jubir BJP juga menimbulkan polemik. Sebuah organisasi pendidikan dan budaya Islam, Raza Academy, sempat melaporkannya ke polisi dengan tuntutan atas penghinaan. Laporan senada juga dilakukan oleh Partai Nasionalis India, Tipu Sultan atau TPS. Hal ini diyakini berpotensi menyebabkan kerusuhan sipil. Ini ancaman internal terhadap perdamaian dan harmonisasi negara. Sungguh sangat disayangkan apa yang tengah terjadi di India saat ini. Sungguh miris dengan perilaku mereka yang sama sekali tidak menunjukkan orang yang beragama. Bukankah agama itu pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan perdamaian? Entahlah. Atau apakah kedamaian itu sendiri yang tidak kunjung ada dan datang kepada diri mereka? Jika memang hati yang tak damai dan tentram, maka duniawi berlimpah pun hidup akan tetap terasa gersang seperti tanah yang tak pernah disiram oleh air hujan. Iya, betul. Bukankah begitu, Bunda? Kita doakan saja semoga India bisa memperoleh hidayah secepatnya. Karena hidayah itu tidak pernah pandang bulu untuk siapapun yang ia kehendaki. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda, Bunda? Iya, bagaimana? Demikianlah video daripada channel Kiki Khoto, guys. Saya melihat video ini ada sedikit panas ya dengan perlakuan pendeta India, guys, dengan perancangannya untuk membunuh umat Islam dan ingin menakluk Ka'bah, guys. Ini satu perancangan jahat, guys. Dan apabila ini berlaku, maka aktivis Indonesia ataupun hacker Indonesia yang telah pun melancarkan serangan dengan menyerang 12.000 website India, guys. Dan ini menyebabkan keadaan menjadi kocar-kacir di India. Sehingga pihak aktivis ataupun pihak hacker India meminta ampun dengan hacker Indonesia, guys. Wow, ini peperangan
alam maya guys, ekoran daripada berlakunya dua politikus India yang ingin mencetuskan kegusaran kepada masyarakat pribumi Islam yang ada di seluruh dunia guys. Kalau kita melihat dalam video ini, serangan demi serangan berlaku dalam cyber digital, di Telegram, website, di Facebook, Google, dan itu berlaku di India guys. Apa yang berlaku di India pada ketika ini yaitu Islamofobia telah melanda India pada ketika ini. Ini menjadi puncak kemarahan kepada warga Islam yang ada di Pakistan, warga Islam yang ada di Turki, warga Islam yang ada di Saudi Arabia, warga Islam yang ada di Qatar, warga Islam yang ada di Indonesia, dan semua negara Islam turut serta marah dengan kenyataan Islamofobia ini guys. Negara-negara Arab yang lain turut mengutuk tindakan daripada pendeta India ini guys. Sebenarnya apa matlamat mereka berbicara seperti begitu? Adakah mereka ingin mencetuskan huru-hara di seluruh dunia guys? Apakah mereka tidak berpikir bahwa sekiranya negara Islam itu diperlekeh ataupun direndah-rendahkan? Apakah mereka berdiam diri? Ini baru serangan ke Indonesia guys. Belum lagi serangan secara alam nyata. Ini baru serangan alam maya, mereka sudah minta ampun dengan Indonesia guys. Bayangkan kalau serangan secara alam nyata. Kalau kita melihat dari segi logiknya, di India pun sudah ramai orang Islam yang ada di sana. Dan mereka perlu berperang dengan warga Muslim yang ada di India. Ditambah lagi oleh warga Muslim yang berada di luar India. Dan pada ketika ini, sekiranya serangan cyber berlaku ke India, mereka turut terkesan dengan keadaan seperti begitu. Walaupun mereka coba untuk membuat tindakan balas dengan mengatakan bahwa mereka telah menggodam sistem pendidikan di Indonesia, namun buktinya tidak cukup jelas dan mereka hanya mendapatkan dalam Google Document. Google Document itu merupakan perkara biasa. Tidak begitu detail dan tidak begitu komplit. Dia hanya dokumen-dokumen asas saja. Dan boleh didapati oleh siapa-siapa yang ingin mencarinya guys. Apabila Islamofobia berlaku di India, maka negara-negara Arab telah pun sepakat untuk memboikot produk made in India guys. Kita kena akun paham bahwa India juga mempunyai penduduk yang sangat padat. Sekiranya produk yang mereka hasilkan tidak mendapat pasaran di peringkat dunia, maka ekonomi mereka akan jatuh merundum guys. Dan ini merupakan ancaman kepada kemiskinan, kelaparan akan berlaku di India guys. Apakah mereka sanggup melihat ekonomi mereka jatuh karena tindakan pendeta yang tidak bertanggung jawab? Pastinya tidak guys. Pastinya pemerintah India tidak akan berdiam diri dengan tindakan pendeta yang tidak bertanggung jawab ini guys. Mereka sendiri pun telah pun membuat laporan ke kepolisian guys untuk membuat tindakan kepada pendeta yang tidak bertanggung jawab dengan teknik Islamofobia ini tidak sepatutnya berlaku pada ketika ini guys. Lebih separuh daripada penduduk dunia ini adalah beragama Islam. Itu yang betul faktanya dan itu yang perlu diperhatikan oleh pendeta India ini guys. Kalau berlakunya perang karena agama, India yang menjadi tuan rumahnya, India pasti hancur berkecai guys. Apakah Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini? Ini hanya pandangan pribadi saya guys. Tidak mewakili mana-mana pemerintah, mana-mana agensi, mana-mana persatuan, mana-mana pertubuhan. Ini pandangan pribadi saya terkait dengan video ini guys. Apapun pada saya, yang perlu kita lakukan ialah saling hormat, menghormati di antara satu dan yang lain, elakkan berlakunya perselisihan paham, elakkan berlakunya pergaduhan. Sekiranya ada masalah perlu dibincang dan diberikan satu titik penyelesaian supaya masalah itu tidak berlaku dengan jangka masa yang panjang guys. Sedikit sebanyak pandangan daripada Haji Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.